dengan modal yang minim kita itu sebenarnya bisa juga untuk meminimalisir biar anggaran itu bisa tercapai semua gitu loh. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Di channel ini kalian bisa belajar bagaimana caranya menjadi seller online yang lebih baik. Nah, buat teman-teman yang belum jadi Botakers, buruan join membership karena di sana banyak video-video ya. Biasanya kita video kelas itu yang jutaan, itu kita masukin ke sana supaya teman-teman tuh di sana bisa belajar scale up di marketplace. Nah, saat ini saya ada dengan Om Mahfud. Yes. Ya, bukan Mahmud ya? Bukan, Mahmud Mama Muda. Lebih ke Mahfud, saudaranya Mahfud MD. Oh iya. Mirip nama aja. Mirip nama ya? Nasibnya sama ya? Moga-moga. Iya, sama ya. Bisa jadi menteri lah. Ya, bismillah menteri. Amin. Ya, dengan Mahmud dari Arkansas ya, kita lagi sudah ada part satunya. Tadi kita gerebek keren banget ya, ini vintage keren. Ini salah satu toko batik yang baru Desember, tapi karena di online kencang, ini oke banget. Ya teman-teman nonton part 1 di sini, tapi part 2 ini kita bakal gali tips ya, karena Om Mahmud ini Mahfud, MAHFD. Om Mahfud ini adalah seorang immers ya backgroundnya ya. Nah, sebagai immers ini kita pengen sharing-sharing ya, gimana sih prospeknya waktu dulu terjun ke immers sama sekarang. Nah, ini sebenarnya fokusnya di sana. Nah, sebelumnya buat teman-teman belum tahu, immers itu apa sih sebenarnya? Immers kan tuh singkatannya Om dari internet marketing gitu. Internet marketing. Itu mungkin kalau sepengetahuan saya itu mungkin cuma orang-orang yang main digital marketing, digital tapi dengan cara-cara ads, cara iklan. Boomingnya waktu immers itu kapan sih Om? Saya kurang tahu sih Om. Saya termasuk orang baru juga sih. Orang baru? Tapi sebenarnya kayak ada asosiasinya atau ada komunitasnya dulu tuh gitu? Enggak sih Om, saya dulu ikut-ikut kelas gitu ya. Dari kakak kan dulu juga sempat jualannya tahun 2014, 2013 itu. Model-model hit and run gitu kan Om. Jualan apa itu? Tongsis, jualan kamera-kamera kecil. Oh, barang-barang yang di marketplace laku, terus dijual lagi kayak gitu. Biasa marginnya berapa Om kalau kayak gitu? Katanya kakak dulu minimal 100.000 gitu sih jualannya. Margin 100.000? 100.000. Ya, jualan tongsis untung 100.000 sih. Ambil di Shopee, ambil di Tokopedia gitu. Kadang ada yang impor. Nah, jadi buat seller marketplace sebenarnya kita jualan marginnya terlalu tipis. Ya, mungkin. Karena di Facebook masih di Facebook kan dia pakai apa itu namanya website. Setelah pakai website terus dikemas dengan kata-kata di landing page itu ya. Landing page itu kayak sales page-nya, kayak marketingnya lah. Dia tuh nanti jelasin detailnya, jelasin harganya, jelasin kualitasnya segala macem, terus dikasih harga yang agak lebih tinggi gitu. Nah, misalnya contohnya nih, yang barang yang pernah Om kan dari tahun 2018 itu udah mulai jualan di Facebook ya, pakai Facebook Ads. Barang apa yang pernah Om jual, terus marginnya berapa, selisihnya marginnya dibandingin marketplace? Pernah Om, dulu pernah jualan apa ya, pengasah pisau. Itu ambil di Shopee. Iya. Harga modal berapa? Harga modal 20.000 atau berapa gitu. Jualnya 150. Ambilnya di gudang Jakarta. Itu pernah, tapi itu nggak bisa lama Om, cuma mungkin bisa jalan sampai bisa seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan bisa. 1 bulan. Tapi kita harus riset terus kayak gitu. Berarti itu untungnya 125.000. Tapi yang orang nggak tahu, orang kan selalu bilang, wah ini gede jual di Facebook ya, aku jualan Facebook Ads saja. Yang orang nggak tahu, Ads-nya itu berapa? Ads-nya itu kita kan mainnya bertahap, dari paling murah ya 50.000, 100.000 bertahap per hari sampai 300.000, terus nanti sampai kalau masih bagus peluangnya itu bisa sampai 1 juta, 2 juta. Saya sampai paling tinggi itu di atas 10 lah, di atas 10 per day per produk. Berarti kalau misalnya kita balik lagi ke pengasah pisau tadi, kita jual 150.000, tapi mungkin untungnya 100 ribuan, tapi bersihnya mungkin nggak segitu. Nggak segitu Om, mungkin bersihnya cuma bisa, kalau waktu baru bagus-bagusnya mungkin bersihnya 50% gitu, baru bagus-bagusnya. Iya. Tapi kalau mahal-mahalnya ikan gitu mungkin
20%, 25%. Gitu. Terus karena itu 1 bulan, jadi ada masanya lagi testing bagus-bagus. Terus nanti kalau udah mulai anyep, udah mulai rugi, baru kita cut. Gitu. Nah itu biasanya kayak grafik turun itu saturated gitu. Itu udah turun, udah sampai minus itu udah berhenti. Diulik dari segi landing page, diulik dari segi kreatif, iklan, copywriting segala macam. Nanti kalau udah nggak bisa mentok ya udah, itu udah nggak laku baru. Rata-rata umur produknya berapa lama? Rata-rata nggak bisa ditentuin Om, macam-macam. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Bisa bagus-bagus tuh temen ada yang sampai 1 tahun itu ada. Itu paling bagus 1 tahun. Itu ada sih. Berarti e-commerce itu capeknya ngulik untuk riset produk terus dong? Nah benar itu, ngulik untuk riset produk tiap saat harus tiap saat. Belum tentu yang diulik itu belum tentu laku juga. Dia mungkin split test itu sampai 20 produk, 30 produk mungkin yang laku cuma 2 atau 3 itu bisa. Atau 1 kan kalau pas split test kan udah keluar tenaga, keluar budget buat kreatif segala macam. Berarti yang teman-teman lihat itu kalau yang sering iklan bilang wah jualan Facebook Ads untungnya gede, ya ngapain kalian jualan di marketplace ya? Itu cuma satu sisi aja ya? Iya, setahu saya logikanya kalau soal budget iklan tuh katakanlah kita iklan 100.000, margin 100.000, itu minimal tuh harus laku 2. Logikanya kayak gitu. Berarti iklan 100.000 kalau laku 2 berarti kan 200.000 kurangi biaya iklan 100.000 udah untung 100.000. Tuh simpelnya kayak gitu sih. Ya. Nah, sekarang masih main Facebook Ads lagi nggak? Facebook Ads masih. Kalau sekarang kan emang fokus di brand kan, di Batik Arkanza ini. Itu untuk strategi dari saya itu lebih ke kepung semua alat digital, media digital lah. Dari Facebook, Lazada, IG, Shopee, Zalora, terus Tokopedia, kayak gitu sih, TikTok tuh. Itu kalau sekarang emang benar-benar fokus di brand kan ya gitu. Kita nggak bisa cuma satu marketplace atau satu platform, tapi kita harus semua platform tuh harus eksis juga. Kenapa akhirnya fokus di branding dibandingkan dengan jualan dropship barang orang? Itu Om. Terus terang kalau dropship kan nggak usah stop dulu Om. Emang untuk besarin timnya tuh benar-benar capek banget. Kita harus fokus untuk riset produk setiap saat, harus riset produk. Apa itu kalau nggak laku nanti dapat pendapatan dari mana segala macam. Sebenarnya kalau dari sisi saya tuh emang benar-benar enak tuh brand sih, lebih tenang juga yang sekarang ini dikerjain. Kalau brand kan makin lama bisa makin gede dan kita masih bisa nggak harus riset produk terus gitu kan. Ya brand juga riset sih. Kalau di Batik kan kita riset motif gitu kan, ada timnya sendiri bisa dibagi segala macam gitu kan. Kalau brand tuh kan makin lama makin gede, terus ini makin lama makin banyak juga. Dan nggak bingung kalau seandainya ini turun tuh harus gimana gitu, udah nggak bingung. Dulu kan kalau model kayak Facebook Ad gitu kan, satu produk turun harus cari produk lain harus riset banyak banget gitu. Itu belum tentu laku. Kalau nggak laku kita ya pusing juga sih. Ini nanti bayar karyawan gimana segala macam kayak gitu. Nah, sekarang alhamdulillah lebih tenang sih. Karena lebih stabil. Lebih stabil, lebih tenang. Iya, stabilnya naik terus berarti ya. Ya alhamdulillah grafiknya pelan-pelan lah. Oh, pelan-pelan. Grafiknya pelan-pelan. Pelan-pelannya kayak gini Mas ya, pelan-pelan. Ini. Flat terus. Tapi alhamdulillahnya flat tapi ada bisa bayar karyawan gitu. Oh iya. Yang penting karyawan. Ya. Beli mobil. Pokoknya cukup lah ya. Cukup ya. Mau beli apa cukup Mas ya? Cukup. Angkringan bisa? Angkringan bisa lah. Alhamdulillah tuh angkringan. Satu angkringan. Iya. Gitu. Kalau buat teman-teman yang baru mulai nih ya, baru mulai dengan modal yang minim, ya, masa sekarang rekomendasinya main Facebook, jualan di marketplace, atau main TikTok, misalnya live atau gimana, atau jadi affiliate? Itu tinggal kitanya juga ya Mas, Om. Kalau dari segi saya sih, tetap aku rekomendasiin itu sih. Dengan modal yang minim kita itu sebenarnya bisa juga untuk meminimalisir biar anggaran itu bisa tercapai semua gitu loh. Itu ya kalau saya sih tetap paling enak branding, harus pakai branding itu sih. Buat jangka panjang ya branding ya. Itu. Karena setelah nyobain semuanya, kayaknya branding yang tetap branding paling gitu. sustainable, terus lebih nyaman juga, lebih tenang. Terus mungkin dengan anggaran kecil kita bisa itu ya, biasanya kayak diplot-plotin lah. Mungkin dengan katakanlah punya modal 10 juta. Mungkin 1 juta kita
alokasikan di Shopee 1 juta di mana, 1 juta di mana. Terus dengan kita harus juga belajar cara iklan, marketplace, Facebook segala macam, tetap harus belajar juga sih. Tetap harus belajar ya. Dan belajar gratisan juga banyak, kayak Shopee di channelnya Om Botak, Ya, terus gratis. di Tokopedia atau di Lazada di Om siapa, Om Sugeng, Nah, ya. atau di Facebook di Om Agung apa siapa gitu. Ya banyak. Ya teman-teman sebenarnya kalau mau belajar tuh di YouTube tuh banyak. Itu banyak. Penting kemauannya aja mau belajar. Dan Gitu. yang penting harus coba mulai dulu ya tadi Mas bilang ya. Terus kalau dari saya sih, kalau brand emang harus benar-benar punya mental rugi dulu sih. Nggak mungkin 1 bulan 2 bulan bisa jalan. Paling nggak ya bisa sampai 6 bulan 1 tahun itu. Kita harus benar-benar punya mental di situ sih. Untuk nyiapin 1 tahun tuh rugi atau untung tuh belum bisa dipastiin gitu loh. Kenapa gitu Om? Kenapa maksudnya harus siap rugi dulu? Kenapa gitu? Kalau Facebook kan dulu mainnya risetnya kan cukup mudah ya. Katakanlah kita iklan 100, kalau itu laku kita lanjutin terus. Tapi kalau nggak laku kan kita ganti terus kan. Ya, karena Facebook kayak gitu ya. Barangnya nggak stop. Kalau Shopee itu ternyata semua produk-produk tuh bisa laku semua Mas ya. Dengan katakanlah saya batik ini ya, di Facebook tuh nggak laku, tapi di marketplace kayak Shopee macam-macam tuh masih bisa laku, masih bisa ditingkatin penjualannya segala macam kayak gitu. Iya. Tapi nggak bisa nggak bisa waktu instan ya kayaknya. Kita harus riset keyword, riset segala macam tuh waktu yang panjang tuh. Iklannya itu mungkin kayak di Facebook kan misalnya mau 10 juta habis bisa. Habis. Ya. Dan tuh tuh nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gitu. Ya. Lah di Facebook tuh bisa sehari itu langsung untung bisa. Kalau di Shopee kan nggak bisa ya Om ya. Harus melalui waktu yang panjang. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya kayak mesin diesel panasnya lama lah. Nggak gitu ya Om Botak kan juga pemain Shopee kan. Kan kasusnya kayak gitu juga. Ya. Tapi bulan per bulan kalau kita optimasi bener sih harusnya grafiknya naik. Nah itu kita harus pintar optimasi, baca data, dashboard segala macam gitu. Tapi ya. Lebih stabil ya Om ya? Ya lebih stabil. Ada di Shopee itu 1 produk ya, batik di Arkanza itu sampai 1,5 tahun masih winning product. Alhamdulillahnya. Padahal yang ngincer posisi itu banyak ya? Banyak banget. Nah, itu padahal motif itu udah ditembakin di pengrajin lain. Komputer lainnya udah pakai semuanya. Udah pakai semuanya. Udah pakai semuanya. Kayak itu. Di harga murah, harga tengah, harga mahal itu ada semua. Dan kita masih di harga segitu terus tuh masih stabil 1,5 tahun. Tapi bener itu rezeki masing-masing ya? Orang jual 50.000 laku, 100.000 laku, 150 laku, kok bisa Mas ya? Ya rezeki tetap Padahal ada ya kan Om. Ada. Jualan gambar aja itu. Rezeki ada yang ngatur juga ya. Tapi dari pengalaman saya itu kita itu lawannya kayak algoritma gitu loh, nggak tahu ini yang laku yang mana. Ada kasus juga punya akun Shopee lain gitu kan, itu yang laku malah motif lain juga, padahal di motif itu di marketplace kayak katakanlah saya punya Shopee 2 atau 3 gitu ya, di Shopee ini laku motif ini, yang Shopee ini laku motif ini kayak gitu. Iya. Kompetitor atau toko lain mau kopi pun belum tentu bisa. Nah itu algoritmanya di online tuh serunya kayak gitu sih. Kita harus ya intinya dari yang saya bicarakan ini berani nyoba itu sih sebenarnya. Coba ya. Iya, berani boncos ya. Berani boncos itu mentalnya. Mentalnya agak nekat nih. Berani boncosnya banyak nih Om kayaknya. Iya. Tapi ya alhamdulillah itu Om, dari berani boncos itu ada hasilnya juga. Dan itu emang boncos di sehari 2 hari, kalau orang nggak punya mindset di situ, dia mesti bakal lari, bakal ditinggalin. Bener. Tapi kalau kita udah siap ini sampai beberapa bulan itu pasti ada hasilnya lah. Tapi kita syaratnya harus punya fondasi, cara iklan, cara membaca data segala macam lah. Saya melihat kesamaan sih Om, buat orang-orang e-commerce yang bermain di marketplace sekarang dibandingin sama orang yang mulainya dari offline atau dari marketplace langsung. Kayaknya lulusan e-commerce, kalau saya boleh pendapat saya nih, ini mental untuk berani boncosnya ini lebih kuat, lebih tinggi. Saya akui benar. Tough gitu maksudnya. Benar. 1-2 bulan boncos ya nggak apa-apa. Yang penting nggak dapet jualannya, nggak dapet, tapi data dapet. Iya benar. Ya. Ini aku ada itu juga Om. Ada Facebook. Aku kan ada beberapa tim Facebook juga kan. Ya. Ada yang tim Facebook tuh mentalnya itu dia nggak kayak anak e-commerce, maksudnya nggak terlalu berani. Dia tuh pelan-pelan. Tapi dari pelan-pelannya itu ternyata itu dia dapat data
terus bisa buat jangka panjang, dan itu iklan nggak diapa-apain sampai 4 bulan 5 bulan ini masih jalan terus, itu stabil. Dia nggak berani scale up, nggak berani apa-apa, tapi di stabilnya itu dia udah menguntungkan banget gitu. Sangat-sangat menguntungkan gitu. Itu Om beneran Om, dari cuma sekarang tuh paling dia iklannya sehari tuh 300 sampai 400 gitu. Itu stabil, bisa sampai ROI 3-4 gitu bisa. Mungkin Facebook bisa kayak gitu juga, tapi dengan proses yang panjang juga, nggak bisa proses yang instan. Yang itu tadi Facebook itu? Facebook. Gitu. Facebook tapi kalau mental Facebook saya tetap gas-gasan. Gitu, gas-gasan. Gas-gasan. Pantas ngomongnya agak ngegas ya. Gas-gasan, tapi beneran. Yang timku satu itu, ya aku tak bebasin ini, mau model kayak apa yang gimana, penting selama bisa buat profit di perusahaan ini, ya silahkan gitu. Menarik. Nah, Om kan sekarang udah coba banyak iklan nih Om. Facebook masih jalan, Topet, Shopee, TikTok. Dari semuanya ini, dari TikTok, Shopee, Topet, ini kalau Lazada iklan juga. Semua ini yang ROAS-nya, efektivitas iklan paling bagus yang mana? Sebenarnya itu semua ada efektivitasnya, ada bagus-bagus semua sih sebenarnya, tinggal kitanya. Selama cuan semuanya hajar semua. Mau ini cuannya tipis, cuannya gede, yang penting cuan hajar. Hajar semua. Hajar ya. Ini mental. Masih ada peluang semua di tempat marketplace. Semua tempat masih ada peluang. Bahkan sekarang tadi kan kita ngomong soal live juga ya, ini peluang bagus ya. Nah ini live aku baru nyoba 2 bulan 3 bulan ini, alhamdulillah bagus juga sih. Bagus juga ya. Berarti semuanya ini ya. Semuanya masih ada peluang sih. Tapi ini yang membuat newbie itu bingung. Mau mulai dari mana? Om tadi bilang 10 juta, bagi sini. Katanya cuma 1. Ya itu. Iya kan? Belum punya manpower yang disuruh kamu suruh ini. Cuma dia sendiri. Kalau satu orang pemula yang masuk, fokusin mana dulu Om? Mungkin itu ya. Kalau saran dari saya itu tetap semua diupload di semua marketplace itu, dimasukin semua. Coba. Nah itu mungkin pelan-pelan sih. Tapi ya emang di awal tuh kalau nggak punya mental di situ, emang dia takut sih. Terus apalagi kalau rugi tuh dia mesti bakal lari. Besok makan apa? Iya, biasanya gitu sih. Besok makan apa? Nah itu, ya kan? Nah itu alhamdulillahnya di saya itu dulu makannya udah banyak. Enggak. Ya, sama aja Om. Saya dulu juga Gojek gitu. Gojek dulu? Iya Gojek. Gojek setahun Om saya Om. Motoran tuh temanku Rifki tuh. Tak ajak Gojek bareng segala macam itu. Itu baru pertama Om yang Rifki. Jadi dari awal bukan orang punya Pak? Bukan Om. Ya dari Gojek, terus tahun Gojek kan. Iya, ini dari waktu kuliah Gojek? Kuliah sendiri terus Gojek. Terus tahun Gojek punya hasil buat DP mobil Gokar itu. Ya. Terus buat lanjutin S1, habis itu mobil aku jual, terus aku belajar itu sih. Belajar cara iklan Facebook. Uang waktu awal mulai immerse ini tuh dimulai dari modal yang dari Gokar itu terakhir? Iya, dari Gokar itu terakhir. Kamu sempat bawa Gokar dulu? Akun tuh masih Om, akun Grab, akun Gojek itu masih. Masih aktif? Udah kebanet tapi kan udah lama nggak dihidupin. Udah lama kebanet ya. Tapi masih apa? Data juga. Nanti kebanet ya, nggak bisa digunain. Menarik banget ya. Tapi ini merintis dari bawah ceritanya. Jadi sebenarnya untuk bisa sukses itu ya, kalau sukses belum sih, masih pelan-pelan ya gitu. Kalau sukses kan kayak Hartono bersaudara gitu. Haritano gitu. Ya. Punya partai kan bisa gitu. Kalau saya belum bisa punya partai. Jualan aja yang partaian ya. Tapi kalau partai mau sablon batik motif mereka bisa ya? Bisa. Oh bisa ya, bisa diatur ya? Kemarin kan sempat ada itu, ada apa? Ada seragam itu. Dari ormas itu juga ada sih. Oh bisa ya, bisa diatur. Bisa diatur. Ya. Punya partai belum? Punya partai belum. Oh, ya. Harus bisa buatin bajunya. Orderan partai bisa. Minimal mulai dulu ya Mas. Ya tapi memang keren banget karena ya tadi kita lihat prosesnya ya, dari kan nggak langsung Gokar nih. Gojek dulu. Dari Gojek dulu ke Gokar. Gokar ini modalnya dijual buat immerse. Itu berani banget Mas jual mobil buat immerse. Itu Om, aku jualan mobil itu loh. Jual mobil itu aku beliin
langsung daster 50 juta Om. Mobilku dulu lagi ya laku 80 juta. Nah 50 jutanya itu aku mikirnya kayak gini, aku nek jualan kain ini gak mungkin mampu itu bosok atau kadaluarsa gitu loh. Ya Pak kain itu. Walaupun setahun 2 tahun ini masih bisa laku gitu loh. Iya. Nah itu aku ya nggak tahu ya, cuma feeling aja sih. Terus tak buatin modal buat daster tuh 50 juta dari situ. Nah tapi aku dulu awalnya daster dulu. Kalau misalnya saya pikir sebagai kalau misalnya saya jual mobil, modal saya buat kerja udah nggak ada lagi nanti. Kan 50 juta, kan 80 juta mobil lagi laku kan. Iya. 50 juta buat modal produksi, 30 juta aku buat hidup, buat belajar, buat hidup, buat iklan segala macam. Dari situ. Nekat Mas. Ya itu sih. Tapi kan semua ada perhitungannya. Nggak asal nekat lah. Jangan asal nekat lah. Harus ada perhitungannya. Asal nekat, kasihan yang lain nanti. Oh jangan nekat ya guys. Jangan nekat. Harus ada perhitungannya. Ya ada perhitungannya dan waktu itu kan udah ada mentornya kan. Katanya kakaknya udah ada. Itu kakak kan sempat main terus. Mas aku perlu belajar di mana ya, ngasih tahu sih nek pengen belajar Facebook di sini, berarti belajar TikTok di sini. Sebelum nyemplung nekat jual aset misalnya ya, udah harus tahu roadmap-nya gimana, udah harus ada mentornya kalau bisa, ya kan. Jadi Mas ini tolong jangan ditiru ya, jangan habis nonton video ini kalian jual aset, ya langsung saya beli daster 50 juta ya. jangan. Message-nya bukan itu. Ya kita mau encourage buat teman-teman yang baru ini bisa, tapi harus berproses. Ya ada prosesnya dulu, ya kan nggak langsung punya toko offline kayak gini kan. Ya, ini temen waktu awal mulai juga dari testing di Facebook, testing Facebook, masuk ke marketplace, sekarang masuk ke ini, semua ada prosesnya. Ya dan kita doakan ya Arkansa ini bukan cuma nanti di Solo, ya ada di semua kota besar di Indonesia, ya kan. Ya, bisa punya partai. Ya partai itu, cita-citanya punya partai. Punya partai. Iya, nggak mulu-mulu lah. Nggak mulu-mulu ya. Punya partai masuk 10 besar udah oke lah. Otomatis punya partai kaya Om. Iya betul. Ya, thank you banget. Saya ada ini buat cenderamata. Oke, siap. Topi Botakers yang khususnya udah masuk ke Grebek. Ini buat teman-teman yang mau masuk ke video Grebek boleh message ya. Nih, belajar Shopee itu saya di awalnya dari Om Botak. Shopee Arkansa besar tuh gara-gara Om Botak sih gitu. Udah lah Masnya udah Shopee Arkansa itu. Sultan, udah paham dulu nih. Yang Sultan Om Botak. Tapi keren banget, saya belajar banyak ya dari semangat hidupnya. Ya, dari Om juga ya. Mudah-mudahan mantap terus terus semangat ya, dan buat teman-teman yang belum subscribe. Makasih Om, tak pakai Om. Ya siap. Oke. Ya teman jadi Botakers punya semangat itu. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye. Siap.